Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya berbangga kepada Allah kami, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami. Kami syukur karena Engkau, karena Dia senantiasa melindungi kami dan memberikan kami kesehatan. Dan sampai saat ini kami bisa tetap menikmati keindahan alam dan menikmati kehidupan. Semuanya anugerah dan kasih karunia-Nya. Bapak-Ibu sekalian, saya sekali lagi tergerak untuk menyampaikan sesuatu untuk kita semua. Melihat kejadian-kejadian, melihat keadaan dunia yang selama ini menjadi goncang, dan banyak orang-orang sudah saya melihat di Facebook ada wanita-wanita yang telah menghina salib Kristus dengan menusuk, dengan salibnya dipasang di bagian bokongnya atau di pantatnya. Saya melihat juga ada orang-orang yang membiarkan agama lain menolongnya karena mereka merasa Tuhan Yesus itu sudah tidak bisa menolong mereka. Betapa kasihannya kalau seperti itu terjadi, karena orang-orang yang tadinya memiliki pengharapan, yang memiliki kepastian namanya sudah terdaftar di surga, tapi mereka meninggalkan Tuhan dengan semena-menanya, bahkan sebaliknya menghina Tuhan, padahal mereka juga belum tentu percaya Yesus dengan sungguh-sungguh sama ini, dan mereka masih seenak-enaknya liberalisme terlalu tinggi dan kebebasan homoseks segala macam ada terjadi mereka. Dan saat ini Tuhan mau menghukum zaman ini, karena sepertinya banyak terjadi Sodom Gomora yang terjadi. Sodom Gomora satu zaman di mana zaman Lot yang merupakan keponakan dari Abraham. Mereka tinggal di satu daerah di ujung tanah Israel ini. Mereka memilih tanah yang subur di tepi pantai. Di situ mereka memilih satu tempat yang indah dan yang subur. Namun di situ terdapat orang-orang yang hidupnya bebas, liberalismenya tinggi sekali, dan mereka bahkan hidup bukan sesuai dengan aturan Tuhan, tapi mereka melakukan homoseksual. Mereka telah bebas melakukan hubungan seks dengan sesama jenisnya. Dan situ Tuhan melihat bahwa daerah ini sudah bejat dan tidak perlu lagi dipelihara. Karena itu manusia sudah begitu jahat dan perilakunya, dan bahkan pada saat malaikat datang ke sana pun mereka mau minta untuk diperkosa, dan mereka juga telah terlalu jahat sudah. Jadi saat terakhir hanya ada keluarga dari Lot, Lot ponakannya yang benar di hadapan Allah bersama kedua anaknya. Istrinya pun terakhir menjadi tiang garam, dan jadi tinggal 3 orang saja yang hidup kepada saat Tuhan mencurahkan api dari surga, sehingga menghanguskan Sodom dan Gomora. Di zaman ini Tuhan
Tuhan sudah berjanji tidak mendatangkan lagi. Dengan seperti itu, bahkan Tuhan memberikan tanda-tanda akhir zaman, dan mereka bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Sebelum Tuhan Yesus datang, Ia menghukum bumi ini dengan berbagai cara, yaitu dengan melalui tanda-tanda peperangan antar saudara, antar bangsa, negara lawan negara, dan juga gempa bumi yang hebat, dan juga penyakit sampar yang sedang terjadi saat ini, yaitu virus corona. Ya, jadi saya melihat bahwa akhir zaman ini semakin dekat. Saya semakin giat untuk memberitakan kepada dunia ini, kepada kita semua, jangan kita tunda-tunda lagi untuk meningkatkan keimanan kita, mengakrab kembali persekutuan kita dengan Tuhan. Dan saat ini kita dipisahkan antara kita semua dengan memisah jarak. Saya percaya Tuhan ingin supaya kita digenapi bahwa dalam firman Tuhan mengatakan bahwa 2-3 orang berkumpul, saya hadir di tengah-tengah kita. Dan saya mau supaya kita memahami, bukan karena ibadah di gereja itu tidak baik, namun memang Tuhan ingin menggenapi janji-janji Tuhan, dan supaya setiap kita membuat satu komunitas dalam rumah keluarga kita, dan Tuhan mau hadir setiap rumah-rumah keluarga Tuhan, keluarga anak Tuhan yang rajin, yang tekun, di mana Tuhan mengatakan Dia akan mencari orang-orang yang beriman, orang-orang yang setia kepadanya, yang tetap mempertahankan, memelihara, bahkan mendewasakan imannya menjadi serupa segambar dengan Allah. Dan jangan sampai kita ditemukan saat kita datang ke dunia, kita santai-santai, kita tidak menghiraukan, bahkan menentang atas perintah Tuhan, atas himbauan Tuhan melalui pemerintah, melalui tokoh-tokoh agama yang ada. Karena Tuhan bisa memakai berbagai hal untuk kita, supaya kita tidak melakukan hal-hal yang di luar itu, supaya kita tidak mengalami musibah dan kecelakaan. Biar kita mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, karena ini adalah akhir zaman, dan tanda yang diberikan kepada Tuhan adalah penyakit sampar, dan tidak boleh kita acu tak acu dan mengabaikan. Ya, saya harap juga kita yang sebagai orang Kristen, kita harus banyak-banyak memberitakan Injil melalui sosmed, melalui YouTube, melalui berbagai macam. Kita ingin supaya orang-orang yang sedang mengalami persoalan, sedang mengalami berbagai macam kesulitan, dan mungkin sedang menghadapi akhir-akhir hidupnya yang kena COVID-19. Ya, saya mau supaya setiap mereka diselamatkan. Kita doakan bersama-sama. Saya selalu mendoakan biar Tuhan mengembalikan nafasnya, mengembalikan paru-paru yang baru, karena memang Tuhan sanggup. Karena pengalaman saya secara pribadi selalu saya ulang-ulangi bahwa Tuhan sanggup membangkitkan orang mati. Karena pengalaman saya, Tuhan memakai saya untuk membangkitkan orang mati. Saat ini juga mereka yang menonton video saya percaya saat dia beriman, dia kembalikan nafasnya, dia kembalikan paru-paru yang baru dan kepada mereka. Dan saat ini terjadi, Bapa, saya minta Kau kembalikan nafas mereka dan kembalikan paru-paru mereka, Tuhan. Ya,
Biar belas kasihan-Mu Tuhan terjadi kepada mereka semua, dan mereka mendapatkan belas kasihan-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, Kau tolong. Karena apa daya manusia? Tidak ada daya manusia. Uang, segala macam kekayaan tidak bisa mengembalikan orang, memberikan nafas, membeli oksigen, tidak mungkin bisa mencukupinya. Karena tidak ada yang bisa membeli oksigen sampai terus menerus, dan tidak bisa membawa orang itu hidup kembali jika ajalnya sudah di tangan Tuhan. Hanyalah kita ini siapa yang bisa mengembalikan ajal yang ditentukan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, jangan kita sombong dengan kekayaan kita, jangan kita sombong lagi dan dalam kemiskinan kita. Jangan sombong juga kita menghujat-hujat Tuhan kita. Jangan kita sombong menghujat-hujat orang lain dan membodoh-bodohin segala macam. Ini saatnya, bukan saatnya untuk kita sombong-sombongan, tapi kita saatnya adalah merendahkan diri. Karena di dalam pada saat Nabi Sulaiman atau Salomo membangun bait suci Allah, Tuhan memberikan satu penetapan bahwa jika engkau telah menjauh dari hadapan Tuhan dan menghujat Tuhan, maka Tuhan akan memberikan penyakit sampar dan akan mengirim penyakit sampar sampai umatnya merendahkan diri dan berdoa kepadanya dan berseru, maka Ia akan mengangkat penyakit sampar itu daripada mereka. Nah, demikian saat ini semua Tuhan, kita adalah orang-orang pilihan. Semua orang ditetapkan untuk diselamatkan. Tapi apakah ada iman orang untuk menyambut keselamatan ini? Hanya dengan iman kau menerima keselamatan. Karena iman, kasih karunia oleh iman kamu diselamatkan. Itu bukan usahamu, itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Jangan ada yang memegahkan diri, karena itu pemberian Allah. Oleh sebab itu, berikanlah hatimu, berikanlah hidupmu, bukakan, berikan percayalah, ya Tuhan akan memberikan kepadamu kelegaan, kelepasan. Kapanpun kita akan meninggal, kapanpun kita akan pergi, kita sudah siap jika kita punya iman. Kita punya nama sudah terdaftar di surga. Jangan khawatir lagi, jangan kamu pusingin persoalan hidup dunia ini, dan lepaskan. Dan apa yang Tuhan saat ini, mungkin engkau bilang aku kekurangan, mintalah sama Tuhan. Jika memang harus mati dalam kelaparan, dialah Tuhan yang tahu bahwa Tuhan tidak memberikan buka jalan. Jika memang kita harus bekerja, dan percayalah Tuhan akan menolongmu, akan menuntunmu, bekerjalah. Dan jika memang itu ada damai sejahtera Tuhan, Tuhan akan memagari engkau, dan engkau akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan engkau akan diberkati Tuhan. Bapak, Ibu sekalian, saudara semua yang kukasihi dalam Tuhan Yesus, saya secara pribadi saya selalu ingin rindukan Bapak, Ibu sekalian mendapatkan kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Karena usaha manusia untuk membangun, apa daya manusia bisa membangun jalannya untuk sampai ke surga? Siapa yang bisa membangun jalan ke surga dengan emas, dengan amal, dengan kebaikanmu? Tidak bisa, karena kita tidak bisa membangun jalan kita sendiri untuk menyampai ke surga. Karena itulah perlu Tuhan perlulah Tuhan memberikan anugerah, memberikan jalan. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun bisa sampai kepada Bapa jika tidak melalui Yesus, tidak melalui Tuhan yang ditetapkan untuk menjadi jaminan kekal, yaitu penebus kita Yesus Kristus.
Mari jangan kita gengsi lagi, meskipun kamu bukan tidak sama agamanya, tapi engkau mempercayai Yesus, kau akan diselamatkan juga. Agama tidak penting saat ini, yang penting adalah jaminan kekal, adalah hidup kekal yang kau inginkan. Jadi engkau harus pastikan saat ini. Karena itu mari kita sama-sama memperoleh jalan yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, engkau yang kukasih dalam Tuhan, hidup itu pilihanmu, hidup itu adalah kesempatanmu, hidup itu adalah masa depanmu. Mau engkau pilih mana dan kesempatan yang Tuhan berikan, mau enggak kita punya masa depan? Bukan hanya di dunia ini saja, tapi setelah kita tinggalkan dunia ini. Kesempatan sudah diberikan, jalan masa depan sudah Tuhan sediakan. Tinggal engkau pilih, menentukan hidupmu sendiri. Demikian keluh kesah saya, kerinduan saya terhadap Bapak Ibu sekalian, untuk bertumbuh, untuk memperoleh hidup yang kekal, bertumbuh dalam Kristus, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan supaya saat Tuhan datang, dia melihat imanmu dan dia tidak memukuli bumi ini, karena imanmu telah menyelamatkan bumi ini. Terima kasih, terpujilah Tuhan, hanya kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, sampai ketemu lagi jika Tuhan menggerakkan saya untuk menyampaikan sesuatu. Sampai jumpa.